Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sejak saya mengajar di sekolah yang sudah saya tinggalkan sekarang, ada saja pertanyaan dari siswa-siswa terkait dengan lucid dream dan Jessica method. Saya sebenarnya enggan untuk membahasnya karena ini adalah masalah sepele, masalah yang garing menurut saya, yaitu sebuah metode untuk menciptakan teman hayalan dengan menggunakan self-hypnosis. Tetapi karena terlalu banyak requestan dan terlalu banyak orang yang ingin mengetahui tentang hal ini, maka dengan sangat tidak ikhlas saya bikin video ini. Jadi ayo kita mulai. Baraya, metode Jessica adalah metode yang digunakan untuk bisa membangkitkan teman hayalan kita berupa citra-citra yang sangat kita inginkan. Jadi misalkan ketika kita menginginkan citra yang dimaksud itu adalah kucing berkepala nyamuk, maka itu bisa saja muncul sebagai teman hayalan. Atau bisa saja kita pengen, kan kitanya cabul misalkan ya, kemudian kita pengen menciptakan teman hayalan itu adalah seorang perempuan yang sangat seksi, sangat cantik, tapi wajahnya di punggung dan di matanya keluar usus. Nah itu semuanya bisa dilakukan dengan cara-cara atau metode yang disampaikan oleh metode Jessica ini. Metode Jessica ini sudah ada bukunya, dan bukunya sudah juga tersedia dalam PDF. Kemudian ada audionya, ada fasilitas audionya, dan awal-awal mungkin juga ada fasilitas pelatihannya. Barai bisa mengaksesnya. Lalu kalau kita sudah mendapatkan metode itu, kemudian kita bisa menemukan teman hayalan kita, apa faedahnya? Ya, faedahnya banyak sekali katanya di klaimnya, yaitu khususnya untuk kesehatan psikis, untuk membantu kita memecahkan masalah-masalah. Kan kalau ada teman ngobrol misalkan, ada masalah yang sulit, kita bisa saja berdiskusi dengan teman hayalan yang dimaksud itu. Dan teman hayalan yang dimaksud itu kan sudah memiliki kepribadian tertentu, kepribadian yang khusus, walaupun kita sendiri yang menciptakannya. Ya, kurang lebih narasinya seperti itu. Lalu apa alasan saya malas membahasnya? Setidaknya saya menemukan ada dua alasan kenapa saya benar-benar jengkel kalau harus membahas masalah ini. Yang pertama, ini adalah pseudoscience. Jadi walaupun diklaim ini adalah hasil penelitian dan penelitiannya dilakukan oleh orang Indonesia, saya katakan ini bukan metode penelitian ilmiah. Jadi Baraya, yang dimaksud dengan metode penelitian ilmiah adalah penelitian yang dilakukan secara akademis dengan metodologi ilmiah yang ada dalam naungan lembaga akademisi tertentu, dan kemudian setelah terbit, setelah selesai penelitiannya, diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah atau buku-buku yang terakreditasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Orang-orang Indonesia sekarang karena literasinya rendah, kegiatan-kegiatan ilmiahnya juga sangat terbatas, mereka itu gamang terhadap yang dimaksud dengan metodologi ilmiah, sehingga ketika ada misalkan seorang paranormal datang meneliti situs Gunung Padang, kemudian mengatakan bahwa ini adalah Lemuria, orang-orang percaya bahwa itu adalah penelitian, padahal itu sama sekali bukan penelitian. Baraya, kalau Baraya jalan-jalan ke satu situs sejarah, kemudian bawa termometer dan meteran, kemudian bawa alat pengukur magnet, itu sama sekali bukan penelitian. Penelitian itu sama sekali tidak seperti itu, apalagi yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Nah, seperti halnya juga yang terkait dengan Jessica metode ini, walaupun dikatakan ini adalah metode penelitian, tetapi sama sekali tidak ada penelitian di dalamnya, kecuali kalau di situ sudah diterbitkan di jurnal ilmiah, baru saya nyatakan bahwa itu memang adalah hasil penelitian. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah klaim bahwa ada orang yang mungkin bisa membangkitkan teman hayalan kita itu yang dicitrakan sedemikian rupa sehingga memiliki identitas dan bahkan bisa kita sentuh, itu sesungguhnya tidak mungkin bisa terjadi kalau orang yang bersangkutan itu otaknya baik-baik saja. Jadi teman hayalan itu hanya bisa kita jumpai pada orang yang bermasalah fisik maupun psikologis, neurotik maupun psikotik. Kalau tidak ada gangguan-gangguan semacam itu, maka tidak mungkin ada teman hayalan yang dimaksud itu. Kan gitu ceritanya. Baraya bisa searching dimanapun ceritanya dalam jurnal-jurnal ilmiah menyebutkan bahwa teman hayalan itu adalah gangguan mental, atau bukti atau indikasi bahwa seseorang itu memiliki gangguan mental, atau bahwa dia itu adalah kartun. Wah, seriusan Baraya? Iya, saya serius. Saya bisa mengatakan seperti itu. Nggak ada kemungkinan lain. Ada sih sebenarnya kemungkinan yang lain, yaitu bahwa makhluk itu adalah makhluk astral. Jin, pocong, T-Rex, ikan paus, dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan seperti itu. Tetapi kan di buku itu, dalam keterangannya juga dijelaskan bahwa teman hayalan itu bukan makhluk astral, bukan jin, dan lain sebagainya. Maka kita abaikan kemungkinan itu. Atau adakah kemungkinan yang lain? Ada juga, yaitu orang yang mendapatkan hipnosis, atau orang yang dalam kondisi trance. Jadi Baraya begini ceritanya ya.
Apa yang dimaksud dengan trance? Trance itu adalah kondisi alam bawah sadar kita ketika dia menyeruak ke luar, ke atas, ke alam sadar kita. Jadi maksudnya begini, kalau Baraya naik motor misalkan, sudah sedemikian biasa sehingga Baraya ngencengin gas dan sebagainya itu udah ngepas banget, walaupun Baraya sedang ngobrol sama orang, apa kabar, gini. Baraya tidak lagi berpikir tentang kecepatan motor dan sebagainya, karena itu semuanya sudah otomatis. Nah, ini adalah kondisi trance sebenarnya. Jadi siapa yang mengendalikan motor itu? Kan kita nggak mengendalikan motor gitu. Ya kan? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Atau yang lebih mudah lagi, Baraya naik mobil, ngeng. Karena sudah hafal jalan, entah bagaimana tiba-tiba Baraya merasa kehilangan waktu. Loh, kok saya udah sampai di sini? Kan pernah seperti itu. Nah, itu adalah kondisi trance. Atau kondisi trance ini juga bisa diakibatkan oleh sugesti dari orang lain, dan sugesti dari orang lain atau hipnosis ini juga adalah hal yang sangat biasa, hal yang lumrah. Baraya tidak usah melakukan pelatihan sekian-sekian untuk menciptakan sebuah hipnosis, karena setiap saat kita memang melakukan hipnosis itu. Ini adalah bagian dari proses interaksi sosial. Contohnya beginilah Baraya nonton video saya, ternyata videonya itu 20 menit, tetapi ketika Baraya selesai membacanya, selesai menyimaknya, lo berasa 5 menit atau lo berasa 10 menit, nggak kerasa. Nah, itu artinya saya berhasil menghipnosis Baraya gitu. Gitu kurang lebihnya. Jadi maksud saya bukan menunjukkan bahwa saya bisa menghipnosis, maksud saya adalah setiap orang pada dasarnya memang melakukan hipnosis terhadap diri dan terhadap orang lain setiap hari, setiap saat. Nah, itulah yang namanya trance. Jadi trance itu adalah kondisi alam bawah sadar kita yang menyeruak, dan hipnosis itu adalah ketika alam bawah sadar kita itu diintervensi oleh orang lain melalui sugesti. Nah, itulah yang namanya hipnosis. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apakah dengan kondisi yang seperti itu kita bisa menciptakan teman hayalan kita? Mungkin. Dan inilah yang kemudian ditawarkan oleh metode Jessica yang dimaksud itu. Nah, kemudian metode hipnosis ini kemudian banyak dilakukan untuk healing, untuk pengobatan dan sebagainya. Tetapi semua metode-metode ini atau kebanyakan metode-metode ini bermasalah. Kita ambil misalkan beberapa contoh ya. Yang pertama, past life regression. Ini biasanya latarnya adalah, maaf ya, bukan berarti saya menghubung-hubungkannya dengan agama, tetapi memang latarnya adalah dengan pendekatan Hindu dan Buddha, pendekatan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berulang, adanya reinkarnasi dan sebagainya. Nah, past life regression itu adalah sebuah metode yang digunakan oleh seseorang atau terapis untuk memanggil kembali memori kita tentang pengetahuan di masa lampau, di kehidupan kita yang sebelumnya. Apa faedahnya? Faedahnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada hari ini. Misalkan, saya sangat fobia sama tikus misalkan. Nah, saya nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian saya terapi past life regression yang dimaksud itu. Ketika saya kemudian menggunakan ini, si terapis itu membawa saya ke kehidupan saya sebelumnya. Akhirnya diketahuilah bahwa kehidupan saya sebelumnya itu saya meninggal gara-gara digigit tikus. Misalkan seperti itu. Itulah yang kemudian memorinya terbawa ke masa kini, sehingga saya di zaman sekarang, di saat ini, menjadi begitu fobia terhadap tikus. Nah, ini metode past life regression. Atau kemudian ada menggunakan metode yang lain untuk healing, misalkan ruqyah syariah. Baraya, saya bisa katakan bagaimanapun caranya, walaupun namanya ruqyah syariah, itu ruqyah bid'ah namanya. Kalau di dalamnya ada kesurupan, kalau di dalamnya ada metode, misalkan kalau sakit punggung, jinnya di sini, berarti makan madu sekian, kemudian baca surat ini sekian dan sebagainya. Nah, itu jelas bid'ah, itu jelas menyimpang dari Islam. Yang benar-benar ruqyah itu hanya baca Quran, selesai, atau hanya membacakan kalimat-kalimat yang baik, ya selesai, atau dengan medis, selesai. Itulah yang namanya ruqyah beneran. Tetapi kalau ada kesurupannya, aing mau, kalau di ruqyah kemudian trance gitu ya, nah itu adalah bermasalah. Atau metode yang lain yang menggunakan hipnosis, misalkan yang di KKR itu biasanya orang-orang Kristen mujizat. Atas nama Tuhan Yesus yang hidup, bla 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 bla, kamu akan sembuh. Yang buta tiba-tiba bisa melihat, yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan dan sebagainya. Ini aktor Baraya. Itu semuanya adalah aktor bayaran yang ya biasanya ini dilakukan, saya mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf, ini biasanya orang-orang kemakmuran, orang-orang teologi kemakmuran biasanya menggunakan cara-cara seperti ini. Kalau memang dia bisa melakukan mujizat seperti itu, kenapa rumah sakit tidak menggunakan metode itu? Kan bisa langsung sembuh gitu. Alhamdulillah semuanya bisa sembuh semua kalau memang bisa seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, kenapa saya harus sampaikan ini? Saya bukan menghujat agama Baraya, tetapi ingat, saya menghujat orang-orang yang sedang menghujat agama. Saya sedang menghujat orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
Jadi konteksnya seperti itu ya. Jadi dalam berbagai agama banyak sekali upaya-upaya hipnosis yang dilakukan sebenarnya tidak jauh dari upaya untuk mendapatkan ketenaran atau semua hal yang terkait dengan ego, kepentingan ego. Begitu. Jadi Baraya mau menggunakan metode apapun seperti yang saya sebutkan tadi, itu judulnya tetap sama. Itu adalah hipnosis, dan yang terjadi itu adalah trance. Mau Baraya ceritanya kesurupan, mau Baraya ceritanya mendapat mujizat, mendapatkan pencerahan, atau pergi ke masa lampau dan sebagainya, itu namanya adalah trance, bagaimanapun ceritanya. Oke? Nah, kemudian ada pernyataan lagi, memang kalau kita dalam kondisi trance, kita bisa baik-baik saja, atau kita bisa menjadi berbahaya. Ya, bisa baik-baik saja, bisa jadi berbahaya. Semua metode-metode yang saya sebutkan tadi, dari mulai ruqyah sampai mujizat, ketuhanan, dan sebagainya itu bisa positif, bisa negatif, karena semua hal di dunia ini yang menjadikan dia jelek itu bukan metodenya, bukan bendanya, tetapi siapa yang menggunakannya. Pistol itu bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan, kan begitu kurang lebihnya. Nah, dalam konteks ini misalkan, bisakah itu digunakan untuk hipnosis itu, maksud saya, atau trance itu digunakan untuk memunculkan teman hayalan? Ya, saya bilang tadi memungkinkan kalau metodenya seperti ini, tetapi ini sangat berbahaya. Loh, kenapa bisa berbahaya? Gini, Baraya, saya jelasin ya. Ada seorang perempuan cantik namanya Annalise Michel. Dia usianya baru 16 tahun dan lagi cakep-cakepnya gitu. Lagi ranum-ranumnya, kata orang-orang cabul tuh ya. Nah, dia itu adalah seorang aktivis gereja dan keluarganya juga adalah keluarga yang sangat religius. Tetapi di saat dia 16 tahun yang tadi itu, dia mengalami pertama kalinya kejang-kejang dan gejala-gejala yang aneh. Dia dibawa ke rumah sakit dan kemudian diagnosis dari dokter itu menyebut bahwa dia mengalami epilepsi tertentu, epilepsi yang agak langka. Oke, selesai masalahnya di situ dan pengobatan relatif lancar. Tetapi si keluarganya merasa malu. Masa anak saya epilepsi, berarti keluarga saya di masa lalu ada yang epilepsi. Dia menganggap itu adalah aib karena ini terjadinya di tahun 1950-an gitu ya. Jadi masih jadul-jadul gitu. Nah, kemudian si keluarganya itu karena tidak terima dengan diagnosis dokter, dia datang ke gereja. Di gereja itu dinyatakan bahwa oh, ini kena kesurupan, ini ada setan, ada iblis yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, si Annalise Michel yang awalnya sudah membaik itu tiba-tiba menjadi semakin sakit, tidak mau makan, mulai kesurupan ke sana ke sini, minum kencingnya sendiri, makan kotorannya sendiri dan sebagainya, sampai dia benar-benar menjadi gila. Dan ketika dia ditanyakan, kenapa kamu seperti ini? Ada roh dalam diri saya. Bayangkan Baraya, gadis 16 tahun mengalami dampak masalah yang seperti itu, dan itu gara-gara diagnosis yang salah. Dia menghipnosis dirinya sendiri, dia membuat dirinya sendiri trance, seakan-akan ada teman hayalan atau ada musuh hayalan. Dia katanya bisa berbicara dengan Lucifer. Kan kita sudah pernah bahas ya, Lucifer itu adalah cerita mitos Baraya, bukan asli di Alkitabnya sendiri, gak pernah ada itu. Itu salah terjemahan dari Santo Jerome. Nah, tetapi dia mengalami, saya ketemu sama Lucifer, saya ketemu sama Agares, saya ketemu sama apa dan sebagainya. Kemudian dia mulai memaki dirinya sendiri, mencakar dirinya sendiri, apa dan sebagainya. Pokoknya gejala-gejala yang terjadi pada orang yang kesurupan. Nah, itu tidak langsung dibawa ke dokter, tapi balik lagi ke gereja, Gerejanya tidak salah dalam hal itu, tetapi gereja itu memberikan sugesti pada dia bahwa dia memang kesurupan beneran, bahwa ada roh jahat yang ada dalam tubuhnya. Dan karena si Annalise ini sejak kecil memang sangat religius, dia percaya itu masuk membangun sebuah citra dalam dirinya bahwa dirinya sedang dirasuki. Dengan kondisi yang sangat parah, dia tidak bisa makan, tidak mau minum dan sebagainya. Di usia 21 tahun dia meninggal dengan kondisi yang sangat tragis. Karena apa? Karena ada citra diri, karena dia membangun citra diri tentang musuh yang ada di sekitarnya dan merasuki dirinya. Baraya, jangan pernah bermain-main dengan sugesti, jangan pernah bermain-main dengan otak Baraya yang sadar dan baik-baik saja. Karena dampaknya memang bisa sangat besar. Kalau Baraya misalkan menggunakan Jessica Method, kemudian menemukan teman khayalan di situ, apa faedahnya? Kalaupun ada faedahnya, dia bisa memberikan bantuan dan sebagainya, itu artinya sesungguhnya Baraya bisa melakukan itu dengan atau tanpa bantuan dari si teman khayalan itu. Dan karena itu Baraya seharusnya lebih percaya diri, tanpa bantuan siapapun Baraya bisa memecahkan masalah-masalah yang ada. Sejak kematian si Annalise Michel ini, keluarganya dipidanakan, begitupun dengan gerejanya. Kenapa seperti itu? Menghasilkan diagnosis yang akhirnya menyebabkan seseorang yang baik-baik saja, yang hanya punya penyakit epilepsi, berubah menjadi agak gila dan kemudian dia meninggal karena kegilaannya. Kalau misalkan ada orang yang kemudian menciptakan metode Jessica itu, apakah dia berani bertanggung jawab kalau ada orang-orang yang akhirnya mengalami hal yang semacam ini?
Ayolah Baraya, Baraya itu adalah manusia, manusia dengan segala keunggulannya, dengan segala keotentikannya, dengan segala kesadarannya. Baraya itu istimewa. Kalau Baraya sampai menggadaikan jiwa Baraya dijadikan sebagai bahan percobaan untuk penelitian KW yang bahkan lebih buruk daripada produk made in China, maka Baraya di situ saja sudah melakukan sebuah kesalahan fatal. Baraya, kalau Baraya punya kesulitan, seandainya, adukan itu pada Tuhan. Kalau Baraya tidak memiliki Tuhan, misalkan, berbuat baiklah, karena perbuatan baik itu tidak mengkhianati pelakunya. Dan tetapi kalaupun Baraya tidak punya Tuhan dan Baraya tidak mau melakukan kebaikan, baru disitulah Baraya berhak dan layak untuk punya teman impian, punya teman hayalan. Silahkan, karena dalam konteks itu Baraya sudah meninggalkan sisi-sisi kemanusiaan. Baik Baraya, itu saja. Baraya pasti tahu betapa kesalnya saya dan betapa nggak enaknya saya untuk membahas masalah ini. Jadi apapun itu, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.